Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran matematika. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa berdoa, niat yang tulus, siapkan kuota, dan siapkan pena dan bukunya. Kita masih membahas KD 3.1, menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. KD 4.1, menyelesaikan penyelesaian masalah, bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Video sebelumnya, kita sudah membahas sifat-sifat operasi aljabar pada bentuk akar. Perhatikan ya. 3 per akar 6 adalah bentuk pecahan yang berbentuk, penyebutnya berbentuk akar. Perhatikan ya. Ini adalah penyebut yang berbentuk akar. Nah, untuk itu kita harus bisa merasionalkan penyebut berbentuk akar dengan cara untuk memudahkan penggunaan bentuk akar dalam operasi aljabar, bentuk akar dituliskan dalam bentuk yang paling rasional atau sederhana. Cara merasionalkan bentuk akar harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. Tidak memuat faktor yang pangkatnya lebih dari 1. Akar X sedemikian hingga X besar dari 0. Ini adalah merupakan bentuk sederhana. Akar X pangkat 5 dan X pangkat 3 bukan berbentuk sederhana. 2. Tidak ada bentuk akar pada penyebut. Akar X per X adalah bentuk sederhana. Sedangkan 1 per akar X bukan bentuk sederhana. Kenapa bukan bentuk sederhana? Karena penyebutnya masih berbentuk akar. Jadi, apabila penyebutnya masih berbentuk akar, dikatakan bukan bentuk sederhana. 3. Tidak mengandung pecahan. Akar 10 per 2 ini merupakan bentuk sederhana. Kenapa dikatakan berbentuk sederhana? Karena 2 bukan merupakan bentuk akar. Sedangkan akar 5 per 2 akar 5 per 2 itu sama dengan akar 5 per akar 2. Nah, dikatakan bukan bentuk sederhana karena penyebutnya masih berbentuk akar. Selanjutnya, bagaimana cara merasionalkan penyebut pecahan dalam bilangan bentuk akar? Merasionalkan penyebut pecahan bilangan bentuk akar dengan mengubah penyebut pecahan yang berbentuk akar menjadi bentuk rasional. Cara untuk merasionalkan penyebut pecahan yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bentuk akar yang sekawan dari penyebut tersebut. Saya ulangi. Cara untuk merasionalkan penyebut pecahan yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bentuk akar yang sekawan dari penyebut tersebut. Ada 3 cara merasionalkan penyebut bentuk pecahan bentuk akar. 1. Pecahan bentuk A per akar B
Diselesaikan dengan mengalihkan akar B per akar B. Akar B per akar B ini merupakan penyebut dari A per akar B, sehingga A per akar B sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B. A dikali akar B adalah A akar B, akar B dikali akar B adalah B. 2. Pecahan bentuk A per B ditambah akar C diselesaikan dengan mengalihkan bentuk sekawannya. Apabila penyebut di sini operasinya adalah positif, maka pengalinya adalah berubah menjadi operasinya menjadi negatif. Sehingga A per B ditambah akar C sama dengan A per B ditambah akar C dikali B dikurang akar C per B dikurang akar C. Nah, ini yang disebut dikali dengan sekawannya. Apabila dia positif, maka pengalinya adalah operasinya adalah negatif. A dikali B dikurang akar C per B dikali B adalah B kuadrat, akar C dikali akar C adalah C. 3. Pecahan bentuk A per akar B ditambah akar C diselesaikan dengan mengalihkan sama dengan yang nomor 2. Cara merasionalkannya tetap, yaitu mengalihkan dengan sekawan. A per akar B ditambah akar C sama dengan A per akar B ditambah akar C dikali akar B dikurang akar C per akar B dikurang akar C. A dikali akar B dikurang akar C, B dikurang C. Akar B dikali akar B adalah B, akar C dikali dengan min akar C adalah C. Ingat ya, 3 cara merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Contoh soal merasionalkan bentuk akar. A. 4 per akar 2, B. 10 per akar 12, C. Akar 3 per akar 2, D. Akar 1 per 5. Penyelesaiannya 4 per akar 2 sama dengan 4 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2, karena penyebutnya adalah akar 2, maka dikalikan dengan akar 2 dikali akar 2. 4 dikali akar 2 adalah 4 akar 2, akar 2 dikali akar 2 adalah 2. 4 dibagi 2 adalah 2, jadi jawabannya adalah 2 akar 2. Untuk yang B, 10 per akar 12. Akar 12 ini disederhanakan menjadi 2 akar 3. Kenapa 2 akar 3? Karena akar 12 itu sama dengan 4 dikali 3. Akar dari 4 adalah 2. Maka akar 12 adalah sama dengan 2 akar 3. Dikalikan, yang menjadi penyebutnya adalah akar 3. Jadi dikali akar 3. Akar 3 per akar 3. 10 dikali akar 3 adalah 10 akar 3. 2 akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Berarti 6 ini adalah 2 dikali 3. Akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. 2 dikali dengan 3 adalah 6. Disederhanakan lagi, sama-sama dibagi 2. 10 dibagi 2 adalah 5. Penyebutnya 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi sederhana, bentuk sederhananya adalah 5 per 3 akar 3. C. Akar 3 per akar 2. Lihat penyebutnya adalah akar 2. Berarti dikalikan dengan akar 2. Akar 2 dikali akar 3 dikali akar 2 adalah akar 6. Akar 2 dikali 2 akar 2 adalah 2. Berarti 1 per 2 akar 6. D. Akar 1 per 5. Akar 1 per 5 sama dengan akar 1 per 5 dibagi akar 5 dikali akar 5 per akar 5.
1 dikali akar 5 adalah akar 5. Akar 5 dikali 5, akar 5 adalah 5. Jadi sama dengan 1/5 akar 5. Adapun contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Untuk contoh yang berikutnya ya. 3/3 akar 3 ditambah 2 sama dengan 3/akar 3 ditambah 2. Kita lihat, kita mengalihkan dengan sekawannya. Kalau sekawannya adalah positif, maka dia menjadi negatif, berubah menjadi negatif. 3 dikali akar 3 dikurang 2. Akar 3 dikali akar 3 adalah 3. 2 dikurang dengan 2 adalah 2. Berarti 3/2 adalah 1. Nah, 1 ini tidak perlu kita tulis. Nah, karena dia penyebutnya adalah positif 1. Untuk nomor 2, akar 8/akar 8 dikurang 3. Akar 8/akar 8 dikurang 3. Kita kalikan dengan sekawannya. Apabila dia penyebutnya negatif, maka sekawannya adalah positif. Kita kalikan. 8 dikali 8 ditambah 3. Akar 8 dikali akar 8 adalah 8. Min 3 dikali 3 adalah 3/2. Ini adalah 8 dikurang 9. Berarti hasilnya adalah min 1. Akar 8 dikali akar 8 adalah 8. Akar 8 dikali dengan 3 adalah 3 akar 8. Nah, karena pembaginya adalah negatif, maka negatif 8 dikurang 8 dikurang dengan negatif 1 adalah negatif 8. Positif 3/8 dibagi dengan negatif 1 adalah min 3/8. Demikian pembelajaran kita ini mengenai merasionalkan bentuk akar. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu lagi di topik pembahasan berikutnya. Terima kasih.